Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Fendi Khalifah Rahman, NIM 2018 096 01 1622. Baik, saya akan mengulas tentang perbandingan pendidikan yang diampu oleh Bapak Fikri Farihin yang yaitu kaitan antara pendidikan internasional, global, dan komparatif. Yang pertama yaitu cita-cita mewujudkan perdamaian dunia. Secara historis ada 3 disiplin ilmu di atas. Yang pertama kali muncul adalah pendidikan internasional. Disiplin ilmu pendidikan internasional lahir lebih awal sebagai refleksi dari adanya keprihatinan beberapa ahli dalam situasi dunia yang diwarnai aneka konflik antar bangsa, yang memerlukan aneka upaya agar tercipta suasana pergaulan dunia yang harmonis. Kemudian disusul dengan munculnya studi pendidikan komparatif sebagai upaya sistematis para ahli dalam mempelajari sistem pendidikan di negara luar batas negeri sendiri. Potret dunia yang diwarnai oleh aneka konflik antar bangsa telah menjadi sejarah kusam hubungan antar bangsa-bangsa di dunia. Dalam catatan sejarah, negara-negara di dunia ini pernah mengalami 2 kali perang dunia dengan skala massif, yaitu Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Hancurnya berbagai sarana infrastruktur militer barangkali tidak begitu memerlukan bila dibandingkan dengan hancurnya kehidupan umat manusia. Hancurnya kehidupan manusia di muka bumi. Yang B yaitu pendidikan internasional dan sejarah di banyak kawasan. Menurut Charter Fegood menyebutkan ada 2 arti dari pendidikan internasional. Arti yang pertama bahwa pendidikan internasional adalah studi tentang kekuatan-kekuatan pendidikan, soal sosial, politik, dan ekonomi dalam konteks hubungan internasional dengan tekanan pada potensi dan bentuk pendidikannya. Arti yang kedua yaitu pendidikan internasional adalah program internasional yang bertujuan untuk meningkatkan saling pengertian antar bangsa dengan jalan tukar-menukar sarana prasarana. Yang pertama itu pendidikan internasional di Eropa dan Amerika. Pada abad pertengahan, kira-kira abad 13, di Eropa sudah ada beberapa tanda munculnya rasisme. Pada saat itu, seorang penasihat Raja Prancis, Philip, bernama Prince, mengusulkan supaya diadakannya sekolah internasional. Sekolah ini bertugas menanamkan rasa saling mengerti antar bangsa dan menumbuhkan kerjasama antar bangsa, dan biayanya diambilkan dari anggaran perang. Ada beberapa kedudukan di James Swift yang Bureau, yaitu yang pertama pengadaan berbagai kompetensi internasional, yang kedua penerbitan buku-buku tahunan pendidikan khususnya pendidikan perbandingan, yang ketiga penerbitan majalah triwulan, yang keempat yaitu membentuk perpustakaan. Untuk yang kedua yaitu pendidikan internasional di Asia Barat dan Selatan. Fenomena mengenai cita-cita dan upaya mewujudkan adanya pendidikan internasional tersebut tidak hanya terjadi di negara Eropa. Pada waktu jauh sebelumnya, yakni pada tahun 600 sebelum Masehi sampai 250 Masehi, di India telah berdiri Universitas Taksila, dan tahun 450 Masehi sampai abad ke-12 berdiri Universitas Nalanda, yang keduanya mengkaji dan mengajarkan ilmu para sastra, Sanskerta, dan bahasa Persia. Untuk yang ketiga yaitu pendidikan internasional di Asia Timur dan Tenggara. Di kawasan Asia Timur terdapat pula program pendidikan internasional yang menjadi ajang pertemuan dan perkajian ilmu pengetahuan para pelajar dari banyak negara sebagaimana terdapat di Asia Selatan dan Barat. Menurut William
Diungkapkan bahwa pada abad ke-8 dan 9 banyak pemuda Jepang yang menjadi mahasiswa beberapa perguruan tinggi di negara Cina. Sebaliknya, banyak juga pemuda Cina yang menjadi mahasiswa perguruan tinggi Jepang. Organisasi ASEAN, banyaknya penyelenggaraan pendidikan internasional di beberapa kawasan dunia menyebabkan munculnya dorongan untuk dilakukan di kawasan Asia Tenggara sebagaimana yang terjadi di kawasan lain. Kegiatan pendidikan internasional di Asia Tenggara diprakarsai oleh ASEAN, Association of State ASEAN Nation. Organisasi ASEAN tersebut sampai sekarang semakin kokoh dan mengalami kerjasama antar kelompok dalam rangka peningkatan. Untuk yang C sendiri yaitu perkembangan pendidikan. Pada fase kedua dimulai sekitar tahun 1980-an, penyusunan pendidikan komparatif mulai menemukan bentuk ilmiah. Informasi tentang sistem pendidikan di negara lain mulai dikumpulkan berdasarkan pengalian data-data secara sistematis. Menurut Antoine Julier dan Paris adalah tokoh kebangsaan Prancis yang pertama kali mengusulkan pentingnya pengumpulan data secara sistematis melalui observasi dan angket tentang sistem pendidikan di negara lain. Upaya yang dilakukan John Ritchson dalam mengembangkan pendidikan komparatif adalah dengan cara mempelajari sistem pendidikan di negara lain, yakni dengan mengunjungi beberapa negara Eropa kemudian ditinggal dan hidup di sana. Untuk yang selanjutnya yaitu D, perkembangan pendidikan global. Globalisasi mendorong terwujudnya tipe masyarakat terbuka dalam banyak dimensi. Munculnya tipe masyarakat tersebut merupakan konsekuensi dari perkembangan zaman yang memberikan nilai kepada semua individu, hak dan kewajiban, serta semua manusia mempunyai kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi, menyumbangkan kemampuan bagi kemajuan bangsa khususnya. Untuk yang selanjutnya yaitu perbandingan pendidikan internasional, global, dan komparatif. Menurut Suryati Sidarto, pendidikan internasional, pendidikan global, dan pendidikan komparatif, ketiganya mempunyai tujuan pendidikan yang banyak bermuatan ranah afektif. Namun apabila diurutkan mulai dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah muatan afektifnya, maka urutan adalah pendidikan global. Menempati urutan teratas, kemudian disusul pendidikan internasional, dan terakhir adalah pendidikan komparatif. Namun demikian, dari urutan muatan kognitifnya, menurut penulis justru terbalik, yaitu urutan teratas ditempati pendidikan komparatif, dan yang kedua yaitu pendidikan internasional, dan yang terakhir yaitu pendidikan global. Untuk ringkasannya sendiri yaitu ada 3 macam disiplin ilmu yang sama memiliki orientasi terwujudnya perdamaian dunia, yaitu secara berurutan sesuai dengan urutan kelahirannya adalah pendidikan internasional, pendidikan komparatif, dan pendidikan global. Baik, yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.